Sore itu, di tengah keramaian acara peletakan batu pertama sebuah proyek besar, suasana yang semula megah dan penuh sorak-sorai mendadak berubah tegang. Semua mata tertuju pada satu titik. Seorang perempuan desa yang berdiri dengan wajah pucat, mengenakan kebaya sederhana, memegang bros berkilau yang tak sengaja memicu desas-desus. Bisik-bisik mulai terdengar dari tamu undangan. Sebuah nama keluarga besar disebut pelan namun tajam, seperti pisau yang menyayat diam-diam. Dalam sekejap, rahasia yang selama ini dijaga rapat oleh sang suami, seorang pria yang selama ini dikenal warga sebagai satpam biasa, berada di ujung tanduk. Di balik senyum formal dan kilauan lampu panggung, ada hati yang bergetar, ada ketakutan yang hampir pecah. Satu langkah saja, satu kalimat salah ucap, dan kehidupan dua insan sederhana itu bisa runtuh dalam sekejap. Hai semuanya, selamat datang di channel Drama Korea. Sebelum kita mulai ceritanya, tulis dulu di kolom komentar ya, saat ini kamu tinggal di mana? Siapa tahu, ternyata kita satu kota. Jangan lupa juga klik subscribe, biar kamu nggak ketinggalan kelanjutan kisah seru ini. Cerita kali ini dijamin bakal bikin perasaan kamu campur aduk, antara gemes, terharu, dan kaget sendiri. Sore itu, di tengah keramaian acara peletakan batu pertama sebuah proyek besar, suasana yang semula megah dan penuh sorak-sorai mendadak berubah tegang. Semua mata tertuju pada satu titik. Seorang perempuan desa yang berdiri dengan wajah pucat, mengenakan kebaya sederhana, memegang bros berkilau yang tak sengaja memicu desas-desus. Bisik-bisik mulai terdengar dari tamu undangan. Sebuah nama keluarga besar disebut pelan namun tajam, seperti pisau yang menyayat diam-diam. Dalam sekejap, rahasia yang selama ini dijaga rapat oleh sang suami, seorang pria yang selama ini dikenal warga sebagai satpam biasa, berada di ujung tanduk. Di balik senyum formal dan kilauan lampu panggung, ada hati yang bergetar, ada ketakutan yang hampir pecah. Satu langkah saja, satu kalimat salah ucap, dan kehidupan dua insan sederhana itu bisa runtuh dalam sekejap. Hai semuanya, selamat datang di channel Drama Korea. Sebelum kita mulai ceritanya, tulis dulu di kolom komentar ya, saat ini kamu tinggal di mana? Siapa tahu, ternyata kita satu kota. Jangan lupa juga klik subscribe, biar kamu nggak ketinggalan kelanjutan kisah seru ini. Cerita kali ini dijamin bakal bikin perasaan kamu campur aduk, antara gemes, terharu, dan kaget sendiri. Arga Pratama dikenal masyarakat sekitar sebagai pria sederhana. Setiap pagi ia berangkat kerja dengan seragam satpam, membawa bekal seadanya, dan tak pernah terlihat hidup mewah. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota Yogyakarta, bersama istrinya, Sinta Wulandari, perempuan desa yang tulus, polos, dan sangat mencintai kehidupan sederhana. Bagi warga sekitar, mereka hanyalah pasangan biasa, suami satpam dan istri rumah tangga. Namun di balik kehidupan yang terlihat sederhana itu, Arga menyimpan rahasia besar yang tak diketahui siapapun, bahkan Sinta sendiri. Ia bukan sekadar satpam biasa. Ia adalah pewaris sekaligus pemimpin salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Tapi, ia memilih menyembunyikan semuanya. Status, harta, dan jabatannya, demi hidup tenang bersama wanita yang benar-benar mencintainya apa adanya. Pertemuan Arga dan Sinta terjadi 3 tahun lalu, di sebuah desa kecil di lereng gunung. Saat itu Arga ikut dalam kegiatan sosial perusahaan untuk membangun sekolah desa. Ia menyamar sebagai pekerja lapangan biasa agar bisa turun langsung melihat kehidupan masyarakat tanpa protokol atau kamera media. Di sana, ia bertemu Sinta, gadis desa yang terkenal rajin, tangguh, dan jujur. Senyumnya sederhana, tapi sorot matanya punya keberanian yang tidak semua orang miliki. Setelah beberapa kali bertemu, keduanya makin dekat. Sinta tak pernah tahu siapa Arga sebenarnya, dan Arga sengaja tidak menceritakan identitas aslinya. Ia takut jika Sinta tahu ia orang kaya, hubungan mereka hanya akan dipenuhi rasa canggung dan jarak. Ia ingin dicintai sebagai manusia biasa, bukan sebagai pewaris perusahaan besar.
Akhirnya mereka menikah dengan pesta sederhana di halaman rumah Sinta. Tak ada kemewahan, tak ada pesta besar. Hanya keluarga, tetangga, dan doa. Setelah menikah, mereka pindah ke kota Yogyakarta dan hidup seperti pasangan biasa pada umumnya. Sinta menjadi ibu rumah tangga, sementara Arga bekerja sebagai satpam di salah satu gedung kantor milik perusahaannya sendiri, tanpa ada satupun karyawan yang tahu bahwa orang yang menjaga gerbang setiap pagi itu sebenarnya bos besar mereka. Setiap hari Arga menjalani dua kehidupan. Pagi sampai sore, ia bertugas sebagai satpam, mengawasi pintu masuk, menyapa tamu, dan memastikan keamanan. Malam hari setelah semua orang pulang, ia masuk ke ruang kerjanya yang tersembunyi di lantai atas gedung itu. Di sana, ia mengenakan jas, memimpin rapat dengan jajaran direktur lewat konferensi online, mengambil keputusan bisnis penting, dan menandatangani dokumen bernilai miliaran rupiah. Begitu pagi datang, ia kembali ke bawah, berganti seragam satpam, dan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sinta tidak pernah curiga sedikit pun. Baginya, Arga hanyalah pria sederhana yang bertanggung jawab. Ia mencintai Arga bukan karena uang, tapi karena sikapnya yang tulus dan selalu membuatnya merasa aman. Hidup mereka memang pas-pasan, tapi bahagia. Setiap sore mereka makan di teras rumah, berbagi cerita kecil, dan sesekali tertawa melihat perilaku tetangga yang suka gosip. Namun ketenangan itu pelan-pelan mulai retak ketika Sinta memutuskan untuk ikut bekerja. Ia ingin membantu perekonomian rumah tangga, bukan karena Arga tak sanggup, tapi karena ia tidak ingin terus bergantung. Sinta diterima sebagai petugas kebersihan di gedung kantor tempat Arga bekerja, tanpa tahu gedung itu sebenarnya milik keluarga Arga sendiri. Awalnya semua berjalan lancar, tapi kehadiran Sinta di gedung itu mulai menarik perhatian banyak orang, terutama karena penampilannya yang sederhana tapi berwibawa. Beberapa staf tinggi perusahaan mulai memperhatikan kehadirannya. Sementara itu, keluarga besar Arga yang tinggal di Jakarta mulai curiga, karena Arga jarang muncul dalam acara keluarga dan selalu menolak perjodohan yang mereka atur. Puncak dari ketegangan mulai terasa ketika perusahaan mengadakan acara besar. Peletakan batu pertama proyek perumahan elit di Yogyakarta. Semua jajaran direksi, pejabat pemerintah, dan keluarga besar Arga hadir. Arga pun ikut hadir, tapi sebagai satpam yang bertugas menjaga keamanan. Di saat yang sama, Sinta juga ikut hadir, bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai petugas kebersihan yang membantu persiapan acara. Di acara itulah sebuah insiden kecil dengan bros perhiasan memicu kegemparan besar. Dan dari sanalah, perlahan tapi pasti, kebohongan yang selama ini Arga sembunyikan mulai terbuka satu persatu. Hari-hari berjalan seperti biasa. Arga menjalani rutinitas ganda tanpa ada yang mencurigai sedikit pun. Setiap pagi, ia berangkat dengan seragam satpam, menyusuri jalanan kota Yogyakarta yang mulai ramai. Ia menyapa tukang sayur, menyeberang bersama anak sekolah, dan sampai di gedung megah milik perusahaannya sendiri, tempat ia berpura-pura menjadi orang biasa. Gedung itu berdiri megah di jantung kota. Bangunannya tinggi, dinding kaca memantulkan cahaya matahari pagi, dan logo perusahaan Pratama Land terpampang besar di bagian depan. Tak ada satupun karyawan yang tahu bahwa satpam yang berdiri di gerbang masuk setiap pagi itu adalah bos besar yang sebenarnya memiliki semua ini. Arga terbiasa menyapa setiap pegawai yang masuk dengan senyum. Di dalam hati, ia hafal semua wajah direksi, manajer, hingga staf kebersihan. Malam harinya, ia masuk lewat pintu khusus ke lantai atas, mengenakan jas, dan memimpin rapat online dengan jajaran direktur pusat di Jakarta. Ia hidup dalam dua dunia, dan sejauh ini, semuanya berjalan mulus. Namun semuanya mulai berubah ketika Sinta diterima bekerja sebagai petugas kebersihan di gedung yang sama. Awalnya Arga setengah ragu, saat Sinta memberi kabar bahwa ia ingin ikut membantu ekonomi rumah tangga. Ia tidak ingin melarang, tapi hatinya gelisah. Ia takut kehadiran Sinta di gedung itu akan membuat identitasnya terbongkar. Tapi Sinta bersikeras, dan akhirnya ia diterima kerja sebagai petugas kebersihan lantai 2, tempat para staf dan manajer bekerja setiap hari. Hari pertama Sinta bekerja, Arga sengaja menjaga jarak.
Ia berpura-pura tidak mengenalnya saat berada di area publik. Dari kejauhan, ia memperhatikan Sinta yang mengenakan seragam petugas kebersihan. Rambut diikat rapi, wajah polos tanpa make-up, dan senyum ramah pada setiap orang. Ia bekerja dengan telaten, mengepel lantai dan membersihkan kaca dengan penuh semangat. Tak sedikit pegawai lain yang memperhatikan ketulusan Sinta. Beberapa staf perempuan mulai berbisik-bisik, sebagian iri melihat perhatian yang Sinta terima dari manajer muda yang sering lewat. Arga hanya bisa menahan diri, berdiri di pos satpam sambil memperhatikan dari jauh, seolah tidak peduli. Dalam hati, ada rasa bangga sekaligus khawatir. Sementara itu, di lantai atas, keluarga besar Arga di Jakarta mulai mencurigai perubahan jadwalnya. Mereka heran kenapa Arga jarang muncul dalam acara keluarga, menolak perjodohan, dan seolah menghilang dari kehidupan sosial kalangan atas. Sang paman, yang juga salah satu direktur perusahaan, mulai mengutus orang untuk mengawasi kegiatan Arga di Yogyakarta, tanpa sepengetahuannya. Suatu siang ketika Arga sedang memeriksa area parkiran, ia melihat Sinta berbicara dengan seorang manajer muda bernama Rio Santoso. Rio dikenal ambisius, pintar bicara, dan cukup populer di lingkungan kantor. Ia tertarik dengan Sinta sejak pertama kali melihatnya. Meski Sinta sopan dan menjaga jarak, perhatian Rio membuat beberapa staf lain merasa iri dan mulai menyebarkan gosip. Di ruang ganti petugas kebersihan, beberapa pekerja mulai membicarakan Sinta di belakang. Mereka menilai penampilannya terlalu mencolok meski berpakaian sederhana, dan menganggap kehadirannya seperti orang baru yang bisa mengubah suasana kantor. Gosip kecil itu tanpa sadar mulai menjalar ke berbagai lantai. Arga yang awalnya yakin bisa menjalani kehidupan ganda dengan tenang, mulai merasa tekanan datang dari dua arah. Di satu sisi, ia harus tetap menjaga identitasnya sebagai satpam. Di sisi lain, ia mulai takut Sinta akan menjadi pusat perhatian dan tanpa sadar menarik keluarga besarnya ke arah mereka. Malam itu, sepulang kerja, Arga menatap wajah Sinta yang lelah namun tetap tersenyum. Ia ingin jujur, ingin menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Tapi ketakutan bahwa Sinta akan merasa dibohongi selalu menahannya. Ia memilih diam, berharap semuanya akan tetap terkendali. Yang tidak ia sadari, pengintaian dari keluarga besar sudah dimulai. Dan kehadiran Sinta di gedung itu akan menjadi titik awal dari semua rahasia terbongkar perlahan. Beberapa minggu berlalu, kehidupan ganda Arga dan Sinta perlahan mulai menimbulkan getaran yang tidak mereka sadari. Seperti benih kecil yang awalnya tak terlihat, gosip-gosip di dalam gedung mulai tumbuh liar, membentuk percakapan rahasia di sudut ruang pantry dan lorong kantor. Sinta, dengan kepribadian jujur dan pekerja kerasnya, tanpa sadar menjadi pusat perhatian. Ia bekerja dengan sepenuh hati, tidak pernah mengeluh meski harus mengepel lantai berulang kali. Keberadaannya membuat banyak staf kagum, namun sebagian juga merasa terancam. Beberapa rekan kerja mulai menyebarkan cerita. Katanya Sinta terlalu dekat dengan manajer muda Rio. Ada juga yang berbisik bahwa penampilannya tidak seperti petugas kebersihan biasa. Sementara itu, Rio semakin sering mencari cara untuk bertemu Sinta. Ia selalu muncul saat jam istirahat, seolah-olah kebetulan, dan menyapa dengan sikap akrab. Sinta hanya membalas dengan sopan, namun situasi itu semakin menimbulkan gosip. Tanpa sadar, kabar tersebut sampai ke telinga Arga melalui percakapan karyawan di gerbang masuk. Malam hari, saat semua karyawan pulang dan lampu kantor mulai redup, Arga kembali mengenakan jasnya dan naik ke lantai atas untuk rapat online dengan jajaran direktur. Di layar, wajah-wajah anggota keluarga besarnya muncul, termasuk pamannya, Surya Pratama, sosok yang keras dan ambisius. Mereka membicarakan rencana besar, acara peletakan batu pertama proyek perumahan elit Pratama Residence di Yogyakarta. Semua jajaran direksi, pejabat daerah dan keluarga besar akan hadir. Bagi Arga, acara itu menjadi momok. Ia tahu ia tidak bisa menghindar. Ia harus hadir sebagai Arga Pratama, pemimpin perusahaan, bukan sebagai satpam biasa. Namun di sisi lain, ia tidak bisa begitu saja menjelaskan kepada Sinta siapa dirinya sebenarnya.
Ia takut kebenaran yang keluar mendadak justru akan menyakiti perasaan Sinta. Di sisi lain, Sinta menerima pengumuman bahwa seluruh staf kebersihan akan dilibatkan dalam acara besar perusahaan tersebut. Ia ditugaskan di bagian depan panggung utama untuk membantu persiapan dan pembersihan area VIP. Ia senang karena dipercaya, tapi tak tahu bahwa acara itu akan mempertemukannya dengan sisi lain suaminya yang selama ini tersembunyi. Hari demi hari mendekati acara besar. Di kantor, suasana semakin sibuk. Tenda putih mulai didirikan, karpet merah dibentangkan dan sound system diuji berulang kali. Sinta dan timnya bekerja keras menyiapkan lokasi. Dari kejauhan, Arga memperhatikan semua dengan tatapan gelisah. Ia tahu, semua kebohongan yang selama ini ia jaga bisa runtuh dalam satu hari itu. Sementara itu, keluarga besar Arga sudah mulai bergerak. Mereka tiba di Yogyakarta sehari sebelum acara. Mobil-mobil mewah berderet di halaman hotel berbintang, dan para pengurus perusahaan menyambut dengan hormat. Pamannya, Surya, secara diam-diam mengutus salah satu anak buahnya untuk mengawasi Arga selama acara berlangsung. Ia merasa ada sesuatu yang Arga sembunyikan. Malam sebelum acara, Arga tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu rumah kontrakan menatap langit-langit kosong. Dalam hati ia bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa mempertahankan dua kehidupan ini? Sinta tidur nyenyak di kamar, tanpa tahu badai besar sedang mendekat. Pagi harinya, acara dimulai. Sejak matahari terbit, gedung dan halaman depan sudah ramai. Spanduk besar bertuliskan peletakan batu pertama proyek Pratama Residence terbentang megah. Para tamu VIP berdatangan dengan pakaian rapi. Beberapa wartawan mulai mengambil gambar dan petugas keamanan sibuk mengatur lalu lintas. Arga berdiri di belakang panggung utama dan mengenakan jas mewah. Di sisi lain, Sinta mengenakan seragam kebersihan dan sibuk mengepel lantai area tamu undangan. Tak tahu siapa sosok penting yang sebentar lagi akan berdiri di atas panggung. Dua dunia yang selama ini berjalan terpisah, akhirnya akan bertemu dalam satu ruang yang sama. Pagi itu, acara besar peletakan batu pertama proyek Pratama Residence berlangsung dengan megah. Musik pengiring acara mulai terdengar, tamu-tamu VIP berdatangan satu persatu. Karpet merah terbentang rapi, dan fotografer sibuk mengambil gambar dari berbagai sudut. Semua tampak berjalan sempurna di permukaan. Namun, di balik keramaian itu, ada satu momen kecil yang perlahan akan menjadi titik balik kehidupan Arga dan Sinta. Sinta sejak subuh sudah berada di lokasi. Ia dan tim kebersihan bertugas memastikan area acara tetap bersih, terutama bagian panggung utama dan jalur tamu VIP. Seragamnya sederhana, rambut diikat rapi, dan wajahnya dipenuhi semangat meski lelah. Ia bangga bisa ikut berkontribusi dalam acara sebesar ini, tanpa tahu bahwa sang suami akan tampil sebagai sosok penting di atas panggung. Di sisi lain, Arga mengenakan jas formal dan berdiri di belakang panggung utama bersama jajaran direksi. Ia terlihat berwibawa, namun di dalam dadanya, jantungnya berdetak kencang. Ia berusaha menjaga ekspresi tenang, padahal pikirannya terus tertuju pada Sinta yang berada di area depan. Ia tahu, jika Sinta melihatnya dalam posisi ini tanpa penjelasan, kebohongan yang ia bangun bertahun-tahun akan runtuh seketika. Acara dimulai dengan sambutan dari pejabat daerah. Tepuk tangan menggema, kamera televisi mulai menyorot panggung. Setelah itu, MC mengumumkan nama Arga Pratama sebagai tokoh utama perusahaan yang akan memberikan pidato dan memimpin prosesi simbolis. Langkah demi langkah, Arga naik ke panggung dengan sorotan lampu mengarah padanya. Para tamu berdiri memberi tepuk tangan hormat. Dan tepat saat itulah, mata Sinta tanpa sengaja menangkap sosok yang sangat ia kenal. Berdiri di atas panggung, mengenakan jas mewah, tersenyum kepada ratusan tamu undangan. Sosok itu bukan orang lain. Itu adalah suaminya sendiri. Sinta terpaku di tempat. Tangannya yang memegang pel berhenti bergerak. Matanya membulat, wajahnya perlahan pucat. Dalam sekejap, semua suara di sekelilingnya terdengar samar. Dunia seolah berhenti berputar. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihatnya. Selama ini, Arga bukan satpam biasa. Belum sempat Sinta mencerna semuanya, sebuah insiden kecil terjadi.
Salah satu panitia panik karena bros perhiasan simbolik untuk penyerahan proyek hilang dari kotaknya. Bros tersebut adalah benda berharga, hadiah dari keluarga besar Pratama yang akan disematkan oleh Arga kepada pejabat sebagai tanda dimulainya proyek. Situasi menjadi tegang. Semua orang mencari dengan terburu-buru. Dan tanpa disangka, bros itu ternyata terselip di ember pembersih Sinta. Salah satu staf panitia yang terburu-buru melihat bros tersebut dan langsung menuduh Sinta menyembunyikannya. Dalam sekejap, beberapa orang mulai berbisik-bisik, wartawan ikut melirik, dan mata tamu VIP menajam. Situasi berubah drastis. Sinta kebingungan. Ia tidak tahu bagaimana benda itu bisa ada di situ. Namun di mata banyak orang, pemandangan seorang petugas kebersihan memegang bros mahal cukup untuk menimbulkan kesan buruk. Seorang panitia dengan suara keras memanggil pengawas, dan suasana ramai mulai menarik perhatian para tamu. Dari atas panggung, Arga melihat kerumunan di area depan. Ia melihat Sinta dikelilingi oleh beberapa staf dan panitia yang tampak gusar. Ia ingin turun dan menghampiri. Tapi saat itu MC sedang memperkenalkannya sebagai pimpinan utama proyek. Kamera televisi menyorot wajahnya. Satu langkah salah bisa membuat seluruh acara berantakan. Pamannya, Surya Pratama, yang berdiri di barisan tamu VIP, ikut memperhatikan keributan kecil itu. Tatapannya tajam, penuh kecurigaan. Ia belum tahu siapa perempuan itu. Namun instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak biasa. Sinta berdiri di tengah kerumunan, menahan air mata. Ia tidak melakukan apapun, tapi semua orang melihatnya seolah ia bersalah. Dalam sekejap, acara besar yang seharusnya berjalan lancar berubah menjadi panggung ketegangan tersembunyi. Dan bagi Arga, inilah saat di mana semua kebohongan yang ia sembunyikan mulai terancam terbongkar satu persatu. Keributan kecil di area depan panggung yang awalnya dianggap sepele, perlahan menarik perhatian semua orang. Para panitia dan staf kebersihan saling menunjuk. Beberapa tamu VIP mulai berdiri untuk melihat lebih jelas. Wartawan mengarahkan kamera ke arah Sinta, yang berdiri kebingungan dengan ember di tangannya dan bros perhiasan mengkilap di dalamnya. Bros itu bukan sembarang perhiasan. Benda tersebut merupakan simbol keluarga besar Pratama. Bros emas putih berlapis batu mulia yang selama bertahun-tahun menjadi lambang kehormatan perusahaan. Kehilangannya saja sudah cukup membuat panitia panik, apalagi ditemukan di tangan seorang petugas kebersihan. Sinta mencoba menjelaskan, namun situasi terlalu ramai. Beberapa staf panitia dengan nada tinggi menyuruhnya ke belakang panggung untuk diperiksa. Orang-orang mulai berbisik-bisik, dan sebagian tamu mengira Sinta berniat mencuri. Tatapan-tatapan curiga menusuk dari berbagai arah. Sinta merasa jantungnya berdegup kencang, bukan karena bersalah, tapi karena ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di atas panggung, Arga melihat semua dengan mata kepalanya sendiri. Tubuhnya menegang, wajahnya tetap tersenyum di depan kamera, tetapi matanya penuh kegelisahan. Ia ingin segera turun, namun MC masih berbicara, dan prosesi penyerahan batu pertama akan dimulai sebentar lagi. Semua sorotan tertuju padanya. Di tengah kebingungan itu, pamannya, yaitu Surya Pratama, berdiri dari kursi VIP dan berjalan menuju kerumunan. Langkahnya mantap dengan tatapan dingin dan penuh wibawa. Ia adalah sosok yang disegani di keluarga dan perusahaan. Begitu tiba, orang-orang langsung memberi jalan. Ia menatap Sinta dari ujung kepala hingga kaki dengan pandangan tajam, seperti sedang menilai sesuatu yang mencurigakan. "Siapa perempuan ini?" tanya Surya kepada panitia, dengan nada datar tapi mengandung tekanan. Para panitia menjelaskan bahwa Sinta hanyalah petugas kebersihan yang baru bekerja beberapa minggu. Surya kemudian memandang bros di ember itu dan mengernyit. Baginya ini bukan sekadar insiden kecil. Ini adalah celah, dan ia selalu tahu bagaimana memanfaatkan celah menjadi senjata. Di saat bersamaan, seorang staf keamanan menghampiri Arga di sisi panggung untuk melapor mengenai keributan tersebut. Arga seketika pucat.
Ia tahu jika pamannya yang menangani langsung, Sinta bisa berada dalam posisi berbahaya. Tanpa pikir panjang, Arga turun dari panggung di sela jeda acara dengan alasan mengecek situasi keamanan. Saat ia mendekat, Surya sudah berdiri berhadapan dengan Sinta. Sorot mata Surya seperti hendak menembus jiwanya. Beberapa tamu mulai memperhatikan, merasa ada sesuatu yang menarik dari insiden ini. Arga berdiri di antara mereka, mencoba mengendalikan keadaan, namun langkahnya terhenti ketika pamannya berkata keras kepada panitia, bawa perempuan ini ke ruang belakang untuk diperiksa. Kalimat itu terdengar jelas oleh para tamu. Beberapa wartawan pun mulai mengangkat kamera, mengira akan ada kejadian besar. Sinta semakin gugup. Ia tidak melakukan apapun, tapi situasi membuatnya seperti pelaku kejahatan. Arga berada dalam posisi sulit. Jika ia langsung membela Sinta, pamannya dan semua tamu akan curiga. Tapi jika ia diam saja, Sinta akan dipermalukan di publik. Dalam sekejap, pikirannya dipenuhi pilihan-pilihan yang semuanya beresiko. Dan di saat itu pula, Surya mulai memperhatikan Arga dengan tatapan menyipit. Ia melihat cara Arga menatap Sinta, bukan sekadar perhatian biasa. Ada sesuatu di antara mereka yang tidak bisa disembunyikan. Instingnya sebagai orang lama di dunia bisnis dan keluarga tajir langsung bekerja. Ia mencium bau rahasia. Sinta akhirnya dibawa ke belakang panggung oleh panitia. Meski ia terus mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Arga hanya bisa menatap dari jauh dengan dada sesak. Ia tahu setelah ini, semuanya tidak akan sama lagi. Pamannya kini memiliki alasan kuat untuk menyelidiki lebih dalam. Surya kembali ke kursinya dengan ekspresi penuh perhitungan. Di dalam kepalanya, satu pertanyaan besar muncul. Siapa sebenarnya perempuan itu dan kenapa kehadirannya membuat Arga bereaksi seperti ini? Setelah insiden Bros, suasana di acara besar itu tidak lagi sehangat sebelumnya. Walau prosesi peletakan batu pertama tetap berjalan, sebagian tamu dan panitia masih membicarakan kejadian tersebut dengan nada sumbang. Beberapa wartawan bahkan mulai mengorek-ngorek informasi tentang perempuan petugas kebersihan yang terlibat. Di balik gemerlap acara, rasa curiga mulai menyebar. Sinta dibawa ke ruang belakang oleh beberapa panitia. Ruangan itu sederhana, tapi atmosfernya tegang. Ia duduk di kursi plastik, sementara dua panitia mengajukan pertanyaan berulang-ulang. Sinta berusaha menjelaskan dengan tenang bahwa ia tidak tahu bagaimana bros itu bisa masuk ke dalam embernya. Namun, setiap kata yang ia ucapkan seperti tak dipercaya. Petugas baru, tiba-tiba ketemu bros mahal. Siapa yang gak curiga? Gumam salah satu panitia sambil melipat tangan. Sinta hanya bisa menunduk. Air matanya mulai menetes pelan. Bukan karena bersalah, tapi karena merasa diperlakukan seperti penjahat padahal ia tak melakukan apa-apa. Sementara itu, di luar ruangan, Surya Pratama berdiri dengan punggung tegak, tangan di belakang, seperti komandan yang mengamati anak buahnya. Ia meminta laporan dari panitia dengan nada datar tapi penuh tekanan. Ia ingin tahu siapa perempuan itu, dari mana asalnya, dan kenapa insiden ini bisa terjadi di acara sepenting ini. Tak jauh dari situ, Arga gelisah. Ia tidak bisa masuk ke ruang pemeriksaan tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, setiap menit yang berlalu terasa seperti siksaan. Ia tahu Sinta pasti ketakutan. Pikirannya campur aduk, antara tanggung jawab sebagai pimpinan perusahaan dan rasa cinta sebagai suami. Ia berada di tengah pusaran yang perlahan menelanjangi semua rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Beberapa saat kemudian, salah satu panitia keluar dan memberikan laporan lisan kepada Surya. Namanya Sinta Wulandari, Pak. Petugas kebersihan lantai 2. Baru bekerja sekitar 3 minggu. Tidak punya catatan aneh sejauh ini. Tapi, tadi bros itu benar-benar ada di embernya. Surya mendengarkan dengan alis terangkat. Ia meminta data karyawan dan menatap foto identitas Sinta di formulir pendaftaran. Dalam sekejap, ekspresinya berubah sedikit. Bukan kaget, tapi penasaran. Ia merasa pernah melihat wajah itu. Bukan di lingkungan bisnis, tapi dalam sebuah laporan pribadi yang pernah ia baca beberapa tahun lalu tentang Arga. Surya kemudian menatap ke arah Arga yang berdiri agak jauh. Tatapan itu tajam, seolah menembus lapisan kebohongan. Ia mulai menyusun potongan-potongan puzzle di kepalanya.
Arga yang menghilang dari pergaulan elit, Arga yang menolak perjodohan, dan kini muncul seorang perempuan desa yang entah kenapa membuatnya begitu terguncang. Tanpa banyak bicara, Surya meminta panitia mengizinkan dirinya ikut masuk ke ruang pemeriksaan. Begitu pintu terbuka, aura ruangan langsung berubah. Semua orang menunduk hormat, tahu siapa yang baru datang. Sinta mengangkat wajahnya dan melihat sosok laki-laki tua berwibawa itu mendekat. Sorot matanya tajam, tapi tenang. Surya tidak bertanya dengan nada tinggi. Ia hanya berjalan mengelilingi Sinta, menatapnya dari berbagai sisi, seperti menilai sesuatu yang penting. Sinta merasa tubuhnya kaku. Ia tidak tahu siapa lelaki ini, tapi tatapan mata itu membuat jantungnya berdebar. Aneh, gumam Surya pelan. Cukup pelan untuk membuat semua panitia terdiam. Perempuan seperti ini, kenapa bisa ada di tengah acara besar keluarga kami? Pertanyaan itu bukan untuk dijawab siapapun. Itu adalah sinyal bahwa Surya akan menyelidiki lebih dalam. Ia kemudian memberi instruksi singkat kepada panitia agar tidak membuat keputusan terburu-buru, dan meminta semua data Sinta dikirimkan kepadanya secara pribadi. Setelah itu, ia keluar ruangan dengan ekspresi dingin, seperti predator yang baru menemukan jejak mangsanya. Arga melihat semua dari kejauhan. Saat melihat pamannya keluar ruangan dengan raut penuh perhitungan, hatinya semakin berat. Ia tahu, sejak detik itu, Surya tidak akan diam. Ia akan mencari tahu siapa sebenarnya Sinta. Dan ketika itu terjadi, kebohongan Arga tidak akan bisa disembunyikan lagi. Malamnya, setelah acara selesai, Surya tidak langsung kembali ke hotel. Ia meminta sopirnya berkeliling ke sekitar kota untuk melihat-lihat. Namun sebenarnya ia sedang mencari informasi tambahan. Ia menelpon seorang kenalan di Jakarta, meminta mereka membuka arsip lama tentang kehidupan pribadi Arga. Di sisi lain, Arga pulang ke rumah bersama Sinta dalam keheningan. Sinta tidak banyak bicara. Tatapannya kosong. Pikirannya masih tertinggal di ruang belakang acara. Di dalam hati, Sinta mulai mempertanyakan sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Siapa sebenarnya suaminya? Sejak insiden bros itu, suasana hidup Arga dan Sinta tak lagi sama. Rumah kontrakan kecil yang biasanya hangat, kini dipenuhi keheningin yang janggal. Sinta lebih banyak diam. Tatapannya kosong setiap kali memandang Arga. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalanya, tapi bibirnya tak sanggup bertanya. Ia masih mencoba mencerna apa yang ia lihat saat acara. Suaminya berdiri di atas panggung, memakai jas mewah, dikelilingi orang penting, dengan nama besar terpampang jelas di spanduk. Arga menyadari perubahan sikap Sinta. Setiap malam, ketika mereka makan di teras seperti biasa, Sinta tidak lagi banyak bercerita tentang hari-harinya. Tangannya tetap menyendok nasi, tapi pikirannya seolah tidak berada di sana. Arga ingin bicara jujur, tapi hatinya masih dipenuhi ketakutan. Ia takut kehilangan Sinta, takut cintanya dianggap bohong, dan takut semua pengorbanannya untuk hidup sederhana menjadi sia-sia. Sementara itu, jauh dari rumah kontrakan mereka, Surya Pratama mulai bergerak cepat. Ia bukan tipe orang yang menunda. Malam setelah acara, ia menghubungi beberapa kenalan lama di Jakarta. Orang-orang yang bisa mendapatkan informasi pribadi dalam waktu singkat. Dalam hitungan hari, Surya sudah memiliki data lengkap tentang Sinta. Asal desa, riwayat pekerjaan, bahkan catatan keluarga. Semua informasi itu ia baca dengan teliti di kamar hotel mewahnya sambil meminum kopi hitam. Semakin ia membaca, semakin jelas sesuatu. Sinta bukan siapa-siapa dari kalangan bisnis. Tidak ada latar belakang keluarga kaya, tidak ada hubungan dengan tokoh besar. Ia hanyalah perempuan desa biasa. Dan itulah yang membuat Surya makin curiga. Baginya terlalu aneh jika seorang perempuan biasa tiba-tiba muncul di tengah acara penting keluarga besar tanpa alasan. Surya kemudian meminta sopirnya mengantar ke desa asal Sinta tanpa memberitahu siapapun. Ia ingin melihat sendiri. Perjalanan ke desa itu memakan waktu beberapa jam. Sesampainya di sana, Surya turun dari mobil dengan langkah pelan namun mantap. Desa itu tenang, dengan rumah-rumah kayu sederhana dan sawah terbentang luas. Beberapa warga memandang heran melihat mobil mewah berhenti di tengah desa.
Surya mulai bertanya ke beberapa warga dengan cara halus. Ia mengaku sebagai kenalan jauh Sinta. Warga desa dengan polos menceritakan siapa Sinta sebenarnya. Gadis yatim piatu yang membesarkan dirinya sendiri, terkenal rajin dan jujur, tidak pernah terlibat masalah apapun. Mereka juga menyebut tentang pernikahannya 3 tahun lalu dengan seorang pria kota yang tidak banyak diketahui latar belakangnya. Pernikahannya sederhana, tapi bahagia. Informasi itu membuat Surya semakin yakin. Pria kota itu pasti Arga. Puzzle di kepalanya mulai tersusun. Arga menghilang dari dunia bisnis selama 3 tahun, dan tiba-tiba muncul perempuan desa sebagai istrinya. Ini bukan kebetulan. Kembali ke kota, Surya mulai menyusun langkah. Ia tidak langsung mengkonfrontasi Arga. Ia memilih cara klasik, mengawasi dan menekan perlahan. Ia meminta staf kepercayaannya untuk diam-diam menyelidiki aktivitas Arga. Di luar kantor, ia juga mulai mengumpulkan bukti untuk memastikan hubungan Arga dan Sinta benar-benar seperti yang ia duga. Sementara itu, di rumah kontrakan, tekanan mulai terasa. Sinta mulai sering merenung di depan jendela saat malam. Dalam hatinya ada kekecewaan, kebingungan, dan rasa takut. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Selama ini, ia mencintai Arga sebagai pria sederhana, bukan sebagai bos besar atau pewaris kekayaan. Tapi sekarang, segalanya terasa seperti sandiwara besar yang disembunyikan darinya. Arga akhirnya memberanikan diri mendekati Sinta suatu malam. Ia duduk di sampingnya di teras. Angin malam berhembus pelan. Tapi begitu ia hendak membuka mulut, Sinta lebih dulu menundukkan kepala dan beranjak masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Diamnya Sinta terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan. Arga terdiam sendirian di teras dengan gelas teh yang mulai dingin di tangannya. Di sisi lain, Surya memutuskan langkah berikutnya. Ia akan datang langsung ke rumah kontrakan Arga tanpa pemberitahuan. Ia ingin melihat sendiri bagaimana Arga hidup selama ini dan mengungkap semua rahasia dengan mata kepala sendiri. Pagi itu, suasana rumah kontrakan Arga dan Sinta masih terasa dingin. Sejak malam sebelumnya, keduanya hampir tak berbicara. Sinta masih menyimpan kebingungan dan rasa tidak percaya. Sementara Arga terus mencari waktu yang tepat untuk membuka semua kebenaran. Namun sebelum ia sempat merencanakan apapun, tamu tak terduga datang. Sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan rumah kontrakan mereka. Pintu mobil terbuka perlahan dan keluar seorang pria tua berwibawa dengan jas rapi, Surya Pratama. Sopir dan 2 staf berdiri di belakangnya, memberi aura yang langsung membuat tetangga sekitar menatap penasaran. Mobil mahal jarang sekali masuk ke gang sempit itu. Dalam hitungan menit, beberapa tetangga mulai mengintip dari balik jendela. Arga yang saat itu sedang duduk di dalam rumah mendengar suara mesin mobil dan langkah kaki berat di luar. Ia menoleh melalui jendela dan tubuhnya langsung kaku. Ia tahu siapa yang datang. Degup jantungnya meningkat drastis. Surya, pamannya, tidak mungkin muncul di sini tanpa alasan besar. Pintu rumah diketuk 3 kali dengan ritme pelan tapi mantap. Sinta, yang sedang membereskan dapur, terkejut dan mengintip ke depan. Wajahnya memucat saat melihat sosok pria yang sempat membuatnya tegang saat di ruang belakang acara beberapa hari lalu. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Arga berjalan pelan ke arah pintu dan membukanya. Di hadapannya berdiri Surya, dengan senyum tipis tapi tajam. Sorot matanya menyapu seluruh ruangan kontrakan sederhana itu. Dinding kusan, kursi kayu lama, rak piring seadanya, semua berbanding terbalik dengan kehidupan mewah keluarga Pratama. Surya masuk tanpa banyak bicara, seolah rumah itu miliknya. Ia berdiri di ruang tamu kecil dan berputar pelan, mengamati setiap sudut dengan mata elang. Tatapannya kemudian jatuh pada Sinta yang berdiri gugup di dekat dapur. Ia tidak berkata apapun, tapi cukup dengan pandangan itu, Sinta merasakan tekanan luar biasa. Suasana menjadi sangat sunyi, hanya terdengar suara kipas angin tua yang berputar pelan. Arga menutup pintu perlahan, mencoba menjaga ketenangan. Tapi ia tahu, tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan apapun. Pamannya sudah berada di jantung kehidupannya yang selama ini ia sembunyikan. Surya duduk di kursi kayu, menatap Arga dalam diam. Beberapa detik terasa sangat panjang.
Tatapan itu bukan sekedar tatapan keluarga. Itu adalah tatapan seorang pria berpengaruh yang sedang menyusun strategi. "Jadi, ini kehidupanmu sekarang?" ucap Surya dalam hati, matanya menyusuri dinding sederhana rumah itu. Ia tidak perlu berbicara keras. Kehadirannya saja sudah membuat seluruh ruangan terasa sesak. Sinta semakin gugup. Ia merasa seperti orang asing yang tiba-tiba diseret masuk ke dunia yang bukan miliknya. Sorot mata Surya membuatnya merasakan seolah semua kehidupannya sedang ditelanjangi satu persatu. Arga mencoba memegang kendali situasi. Ia menyuguhkan minuman dengan tangan sedikit gemetar. Surya mengambil gelas itu dengan tenang, menatapnya lama, seolah menilai bukan hanya teh di dalamnya, tapi seluruh keputusan hidup Arga. Di luar rumah, beberapa tetangga makin ramai berbisik-bisik. Mobil mewah, tamu berpakaian jas, dan suasana tegang di rumah kontrakan kecil itu menjadi tontonan pagi yang tak biasa. Setelah beberapa menit hening, Surya akhirnya mengeluarkan suara pelan tapi tajam. Ia mulai menanyakan beberapa hal tentang kehidupan Arga selama ini, pilihan-pilihannya, dan tentang perempuan yang berdiri di ujung ruangan, Sinta. Setiap pertanyaan seperti anak panah yang menembus dinding kebohongan Arga sedikit demi sedikit. Sinta hanya bisa mendengar, tak faham seluruh konteks. Namun nada Surya membuatnya sadar, pria ini tahu banyak, dan ia datang bukan sekedar berkunjung keluarga. Kunjungan itu menjadi awal dari terbongkarnya semua rahasia. Surya tidak perlu mengancam dengan suara keras. Kehadirannya saja sudah cukup membuat Arga sadar. Waktu untuk bersembunyi sudah hampir habis. Suasana di ruang tamu rumah kontrakan itu seperti ruangan tanpa udara. Surya duduk dengan tenang, tapi sorot matanya tajam seperti pisau. Arga berdiri kaku di dekat pintu, sedangkan Sinta masih berdiri gugup di dekat dapur. Tak ada suara selain bunyi kipas angin tua dan langkah kaki tetangga yang sesekali melintas di luar rumah. Surya membuka percakapan dengan suara pelan namun menusuk. Ia tidak bertanya dengan cara orang biasa. Kalimat-kalimatnya seperti pernyataan terselubung, menuntut jawaban jujur tanpa memberi ruang berbohong. Ia menyinggung kemana Arga menghilang selama 3 tahun terakhir. Alasan ia jarang hadir dalam urusan keluarga. Dan yang paling tajam, kenapa kau tinggal di tempat seperti ini? Dan siapa perempuan itu sebenarnya? Setiap kata membuat Arga semakin sulit bernapas. Ia tahu, pamannya bukan tipe orang yang bisa dipermainkan. Surya selalu menemukan celah sekecil apapun dan memanfaatkannya untuk mendapatkan jawaban yang ia inginkan. Sinta memperhatikan percakapan itu dengan hati berdegup cepat. Meski tidak paham sepenuhnya konteks bisnis atau keluarga besar Arga, nada Surya cukup untuk membuatnya sadar. Arga selama ini bukan sekadar pria biasa. Setiap kalimat Surya seperti membuka pintu-pintu rahasia yang selama ini tak pernah ia ketahui. Arga mencoba menjawab dengan tenang, tapi suara dan gerak tubuhnya mengkhianati ketegangan. Ia berusaha menutupi, namun Surya mengorek lebih dalam. Ia menyebut nama perusahaan keluarga, posisi Arga sebagai pewaris utama, dan tanggung jawab besar yang seharusnya ia emban, bukan bersembunyi menjadi orang biasa. Sinta membeku. Telinganya menangkap potongan kata-kata itu satu persatu. Perusahaan besar, pewaris utama, menghilang dari tanggung jawab, tinggal bersama perempuan desa. Semua potongan itu bersatu menjadi satu kesadaran yang menggetarkan jiwanya. Selama ini, suaminya bukan satpam biasa. Ia adalah pewaris keluarga kaya raya yang memilih menyembunyikan identitasnya. Air mata mulai menggenang di sudut mata Sinta. Bukan karena marah semata, tapi karena rasa dikhianati. Ia merasa seperti menjadi tokoh figuran dalam sandiwara hidup Arga. Semua kesederhanaan yang ia cintai tiba-tiba terasa seperti kebohongan besar. Surya memperhatikan reaksi Sinta dari ujung mata. Ia tahu kebenaran sedang menampar keras, dan ia membiarkannya terjadi. Ia tidak perlu membongkar semuanya dengan teriakan. Ia hanya perlu mengatur percakapan dengan tenang dan biarkan reaksi mereka menjadi bukti. Arga akhirnya tidak bisa lagi menahan tekanan. Ia menunduk dalam-dalam. Dalam hati, ia tahu semuanya sudah sampai di titik tanpa jalan kembali. Rahasia yang selama ini ia jaga rapat
sudah mulai terbuka, bukan oleh pengakuannya, tapi oleh situasi yang menjeratnya sendiri. Sinta berbalik ke arah Arga. Tatapannya bukan lagi tatapan manja seorang istri kepada suaminya. Tatapan itu kini tajam, campuran antara sedih, kecewa, dan marah yang tertahan. Ia tidak perlu berbicara. Cukup dengan pandangan itu, Arga tahu luka itu nyata. Surya berdiri perlahan, merapikan jasnya. Ia tidak mengatakan kalimat penutup yang panjang. Ia hanya menatap Arga dalam-dalam, lalu mengucapkan satu kalimat dingin yang menjadi penanda perubahan besar. "Mainanmu sudah selesai, Arga." Setelah itu, Surya berjalan keluar rumah dengan tenang. Mobil hitamnya meninggalkan gang kecil itu, meninggalkan keheningan yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Di dalam rumah, Arga dan Sinta berdiri tanpa kata. Dua dunia yang selama ini disatukan oleh kebohongan, kini saling berhadapan dalam kejujuran yang menyakitkan. Setelah kepergian Surya, rumah kontrakan itu berubah menjadi ruang sunyi yang menyesakkan. Tak ada suara, tak ada percakapan. Hanya dua orang yang saling berdiri dalam keheningan, Arga dan Sinta. Dua jiwa yang dulu bersatu dalam kesederhanaan, kini dipisahkan oleh kebenaran yang terlambat diucapkan. Sinta duduk di kursi ruang tamu dengan tangan terlipat di pangkuan. Pandangannya kosong ke arah lantai. Air matanya sudah kering, digantikan tatapan getir. Ia masih mengingat jelas semua potongan kalimat Surya tentang perusahaan besar, pewaris utama, kehidupan yang selama ini Arga tinggalkan. Setiap potongan itu seperti beling kecil yang menusuk perasaannya. Arga berdiri tak jauh darinya, tapi rasanya seperti ada tembok tebal di antara mereka. Ia membuka mulut beberapa kali untuk bicara, namun suara itu selalu tertahan di tenggorokan. Semua alasan yang dulu terdengar masuk akal, kini tak berarti di depan tatapan kecewa Sinta. Akhirnya, Arga duduk perlahan di hadapan Sinta. Ia tahu, tidak ada lagi tempat untuk sembunyi, tidak ada lagi waktu untuk menunda. Ia harus jujur, meski kejujuran itu bisa menghancurkan segalanya. Dengan suara pelan dan wajah menunduk, ia mulai menceritakan semuanya. Tentang keluarganya, tentang warisan perusahaan, tentang alasannya menyamar sebagai satpam, dan mengapa ia memilih hidup sederhana bersamanya. Sinta mendengarkan tanpa menyela. Setiap kalimat Arga menambah bobot di dadanya. Ia memahami sebagian alasan Arga, keinginan dicintai apa adanya, kelelahan terhadap tekanan keluarga, dan keinginannya merasakan kehidupan normal. Namun yang menyakitkan bukan siapa Arga sebenarnya, melainkan kenyataan bahwa ia memilih untuk menyembunyikan semuanya, bahkan setelah mereka menikah. Ketika Arga selesai bercerita, Sinta menghela napas panjang. Dalam hati, ia tidak membenci Arga. Ia masih mencintainya. Tapi rasa percaya yang retak tidak mudah diperbaiki dalam sekejap. Ia butuh waktu untuk mencerna semuanya. Dan Arga tahu itu. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang berat. Kabar tentang pewaris perusahaan besar yang hidup sebagai satpam mulai menyebar pelan di kalangan internal keluarga dan bisnis. Sebagian menganggapnya aib, sebagian lain menganggapnya cerita unik. Namun bagi Surya, ini bukan sekedar gosip. Ia menganggap tindakan Arga sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab keluarga besar. Ia mulai menekan Arga agar kembali ke Jakarta dan meninggalkan kehidupan main-mainnya. Surya bahkan sempat mengirimkan beberapa utusan keluarga ke rumah kontrakan untuk menasihati Sinta secara halus. Nada mereka sopan, tapi jelas merendahkan. Mereka menganggap Sinta tidak pantas menjadi pendamping utama perusahaan besar. Tekanan itu membuat Sinta semakin terpojok. Arga menyadari jika ia terus diam, ia akan kehilangan segalanya. Sinta, kehidupannya, bahkan dirinya sendiri. Maka untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar, ia mengambil keputusan besar. Ia menghadap langsung ke Surya dan keluarga besar di Jakarta. Dalam pertemuan resmi yang tegang, ia berdiri sebagai dirinya sendiri, bukan lagi satpam penyamar, bukan juga pewaris yang takut.
ia menegaskan bahwa pilihannya untuk hidup dengan Sinta bukan permainan, melainkan keputusan yang lahir dari hati. Surya dan beberapa anggota keluarga besar menolak keras. Mereka menawarkan perjanjian, syarat, bahkan ancaman tidak warisan. Namun Arga tetap teguh. Ia memilih cinta dan kejujuran dibanding kenyamanan yang dipaksakan. Keputusan Arga mengejutkan banyak orang. Sinta, yang mendengar kabar itu dari Arga sendiri sepulang pertemuan, hanya bisa menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Arga berdiri bukan sebagai pembohong yang menyamar, tapi sebagai pria yang berani melindungi pilihannya. Waktu berlalu, hubungan Arga dan Sinta perlahan membaik. Arga mulai memperkenalkan Sinta ke dunia bisnis secara perlahan, bukan sebagai istri petugas kebersihan, tapi sebagai pendamping hidupnya. Sinta, dengan sifat sederhana dan jujurnya, membawa warna baru ke lingkungan yang penuh formalitas. Sebagian menerima, sebagian masih mencibir, tapi mereka berdua tidak lagi bersembunyi. Surya, meski awalnya keras, akhirnya mulai melihat keteguhan Arga. Ia tidak langsung menerima Sinta, tapi ia tidak lagi menentang secara terbuka. Dalam hatinya, ia mulai menghargai keberanian keponakannya, sesuatu yang tak dimiliki banyak pewaris. Rumah kontrakan mereka tetap menjadi tempat tinggal utama untuk sementara waktu. Namun, kini tidak ada lagi rahasia di dalamnya. Tidak ada lagi dua dunia yang dipisahkan oleh kebohongan. Hanya ada satu kehidupan yang dijalani bersama, sederhana, jujur, dan apa adanya. Di teras rumah itu, suatu sore Sinta dan Arga duduk bersampingan memandang langit senja. Tak ada kata-kata besar, tak ada janji manis berlebihan. Hanya genggaman tangan pelan yang menandakan badai boleh saja datang, tapi mereka memilih bertahan bersama.